Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, dan juga yang lebih awal datang para pastor dari sub gereja, dari cabang gereja, dan juga saudara-saudari dari cabang gereja, dan selamat pagi. Kita sampai di kitab Lukas pasal ke-5 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Di pasal keempat dikatakan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah di Galilea. Sampai di pasal yang ke-5, kitab Lukas mudah untuk kita kenal. Dia 4 kitab Injil, dan hari ini kembali kita membaca, kita merenungkan di mana di pasal ini poin utamanya. Dengan tema percaya kepada Tuhan kehidupan. Kita bukan hanya berkata cuma percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan kehidupan atau Tuhan hidup. Tuhan hidup mengatakan tentang kehidupan. Tuhan kehidupan mengatakan tentang kasih karunia, anugerah, iman, dan dosa-dosa harus diselesaikan. Dan Tuhan kehidupan mengatakan tentang hidup dan bukan mengejar hal-hal duniawi, dan juga mengejar hal adat istiadat. Di pasal ini dengan berbeda perumpamaan menyatakan konsep ini. Di poin pertama 1 sampai dengan 11, melepaskan kekuatan dunia dan mengikuti Tuhan. Melepaskan kekuatan dunia dan juga melepaskan segalanya mengikuti Tuhan. Kita ingin mengikuti Tuhan, dan kita selalu ikut akan menghadapi halangan. Seperti kita baru pertama Tuhan, kita sangat gembira. Tetapi ikut-ikut perlahan kita akan menemukan kita mengikuti Tuhan banyak peraturan. Rupanya mengikuti Tuhan, di saat itu pekerjaan Tuhan itu penting. Rupanya mengikuti Tuhan, adakah membeli rumah itu juga hal yang penting. Rupanya banyak sekali keinginan. Di sini Yesus datang. Yesus di Danau Genesaret, banyak orang mengurumuni dia. Terus bagaimana? Di tepi danau ada perahu. Di ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mengapa di situ membasuhkan jalannya? Karena mereka dari semalaman menjala tetapi tidak untuk menangkap ikan. Kemudian pagi terbit mereka istirahat. Menurut pengalaman mereka, tidak lagi untuk menjala ikan. Sebab saat ini ikan sudah berada di tempat yang dalam, dan apa yang harus dilakukan? Jadi, jala yang semalam dipakai sekarang dibersihkan. Dan ini setiap hari dilakukan. Mungkin setelah selesai membersihkan jalannya, baru istirahat untuk mempersiapkan malam pergi lagi untuk menjala ikan. Itu setiap hari pekerjaan. Tidak dikerja tidak bisa. Kalau tidak dikerjakan, tidak ada untuk dimakan. Jadi walaupun Yesus datang, mereka sedang membasuhkan jalannya. Dia tidak menyerahkan segala kegiatan dunia, dan juga Simon di situ. Simon ada kespesialan. Di Yohanes ke-1, Yesus telah memanggil dia.
Di depan dikatakan Yesus pergi ke di rumah ibunya untuk menyembuhkan sakitnya. Di sini pertemuan yang ketiga telah dipanggil, dan di kitab Yohanes 1 dia mengikuti, tetapi ikut-ikut mungkin istrinya kembali menangkap Dika atau mertuanya mencari dia. Dari pertama memanggil dia sekitar waktu 1 tahun. Yesus sekarang datang. Yesus mengenal dia. Kemudian, oh, baik, aku sekarang naik perahumu. Dan mulai mengajar. Setelah selesai mengajar, dia menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Dan sampai di tempat yang dalam, di situ kamu akan bertemu dengan Tuhan. Terus bagaimana dengan Simon? Apa yang dilakukan Simon? Dia menjawab juga dengan kespesialan di ayat ke-5. Simon menjawab, Guru, tidak sepanjang malam kami bekerja Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi di sini memanggil dia guru atau nabi, dia mengajar Alkitab, saya nelayan, jadi menangkap ikan harus di tengah malam. Dan sekarang kamu yang mengajar Alkitab sekarang menyuruh saya menebarkan jala, sepertinya tidak masuk akal. Baiknya kamu dengan umum menyuruh saya dengan umum menjawabmu. Pertama, seharusnya menangkap ikan di tengah malam. Dan juga telah sepanjang malam aku menebarkan jala tetapi tidak menangkap apa-apa. Tapi sekarang kamu menyuruh aku baik untuk mengajar aku secara umum, baiklah saya secara umum menjawab panggilanmu. Sepertinya mulutnya taat tetapi hatinya tidak rela. Tidak apa-apa ya untuk diperdebatkan. Nanti setelah menebarkan jala akan tahu hasilnya. Dan jala itu saat ditebarkan menangkap banyak ikan. Dan reaksi Simon sangatlah spesial. Di ayat ke-8 kita lihat apa yang ia jawab. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, di depan dipanggil Simon dan di belakang dengan panggilan Simon Petrus. Sebab kita tahu di kitab para rasul dia memanggil Petrus. Jadi kamu melihat Simon mengalami Allah. Simon ia mengalami Allah, setelah itu namanya berubah. Simon adalah gelaga yang digoyang-goyangkan, sebentar goyang ke kanan, satu goyang ke kiri. Petrus juga adalah batu karang yang kokoh. Suatu hari ia akan menjadi Petrus. Sekarang ia dipanggil Simon Petrus. Karena ia mengalami Allah, hidupnya berubah. Dan sekarang mengapa Yesus sekarang lebih pandai untuk menebarkan laga menangkap ikan? Ini hal yang tidak mungkin. Dan memang itu terjadi. Seterusnya, dia melihat, aku bermasalah. Di awal mulutnya taat, tetapi hatinya tidak taat. Yang lebih awal lagi di pasal sebelumnya, Yesus membantu ibu mertua Simon menyembuhkan penyakitnya. Setahun kemudian, dia baru mengambil keputusan mengikuti Allah. Dia mengikut, kemudian lepas. Mengikut, ibu mertuanya ikut sakit. Mengikut, terpikir
baiknya mengikuti Yesus. Dan ikut terus sampai di saat ini dia menemukan imannya, kepercayaannya, menemukan diri tidak sungguh-sungguh mengikuti Allah. Ini perkara di dalam hidupnya. Dan sampai akhirnya Allah menggunakan menebar ikan, menangkap ikan untuk memanggil dia. Sampai di tempat dia mengaku dia seorang berdosa. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dulu, tadinya memanggil guru, sekarang memanggil Tuhan. Sebab, dan juga dia tahu bahwa ia seorang berdosa. Dan juga mengalami anugerah Tuhan tetapi tidak mengikut. Sekali demi sekali seumur hidupnya dia demikian. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia bisa melayani sampai akhir hidupnya. Apa masalah dalam hidupnya? Dia punya keinginan duniawi. Sampai pada Yesus disalibkan dan telah bertemu dengan Yesus, dia masih tetap ingin menangkap ikan. Jadi kita bisa melihat perkara kita juga selalu berulang-ulang kali. Apakah Yesus memanggil Simon Petrus berulang kali? Apakah dia tahu? Dia tahu. Dia tahu kamu tidak bisa mengikuti dan sekarang saya mengikutimu. Pada saat itu kamu melarikan diri. Tidak apa-apa, setahun kemudian kita ketemu lagi. Dan sekarang sekali lagi kita begitu lemah, tidak sempurna. Jangan mengatakan diri jangan sangatlah hebat. Jangan berpikir demikian. Sesungguhnya Allah sudah tahu akan perkara kita, tapi dia memanggil kita, ini semua karena karunia. Kita selangkah demi selangkah mengikutinya. Sampai di perumpamaan kedua, 12 sampai dengan 16. Dengan tema, tidak peduli dengan segalanya berpegang pada Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Keadaan ini punya bermasalah. Pertama, seharusnya orang kusta berada di dalam kota. Seharusnya orang kusta berada di luar kota. Sampai ia sembuh baru boleh masuk kota. Jadi pasti ia dengan mencuri masuk kota. Sebab dia kalau di luar kota pun, kalau dia bertemu dengan orang, dia harus berteru, saya kusta, saya tidak tahir. Dan jadi kalau saat bertemu dengan Yesus tidak seharusnya berada di dalam kota. Jadi pada saat dia mendapatkan Yesus, dia langsung tersungkur dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sama dengan seorang ingin mendapatkan kesembuhan. Tapi sekarang dia tidak mengikuti peraturan datang. Dan bagaimana kamu menanggapi perkara ini? Kita akan ada KKR. Mungkin ada ministry kesembuhan, menyembuhkan, ada kemungkinan ada tidak.
Ada seseorang untuk minta didoakan. Kita di sini ada pelayanan, ada pelajar, dan mendapat perintah harus ada label nama baru masuk. Kita punya label sendiri, para pastor maju ke depan dan berbeda warna agar semua bisa ada kesempatan masuk di tata kursi karunia. Kalau tidak dengan label akan menjadi kesulitan. Jadi kalau kita tidak mengatur demikian, mereka antri sampai di bawah, semua sudah diatur. Di sini sesungguhnya demikian. Orang kusta ada keperluan tidak seharusnya di dalam kota, tetapi dia telah masuk kota. Dia telah melewati halangan, baru bisa ketemu dengan Yesus. Dia sangat bisa. Akhirnya dia ketemu dengan Tuhan, walaupun dia memang awalnya dia melanggar peraturan, tapi dia melanggar peraturan tidak peduli akan semuanya. Pada saat dia memohon kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Pada saat dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, dan Yesus menjawab, aku mau. Lalu Yesus menggunakan firman-Nya dengan orang kusta ditahirkan. Di sini juga Yesus menjamah dia. Kalau Yesus menjamah dia, sama artinya dia juga najis. Menurut perjanjian lama, orang yang najis menjamah barang-barang yang akan menjadi, semuanya akan menjadi najis. Yesus melihat orang kusta melewati peraturan ini, dia juga melampaui peraturan. Kalau demikian, aku menjamahmu untuk menyatakan aku berkenan kepadamu, dan penyakit pun disembuhkan. Kemudian dia memesan untuk mencari para imam, jangan membicarakan kepada orang banyak. Sebab pada saat kamu berkata, orang akan bertanya halmu. Harusnya kamu pergi memperlihatkan dirimu kepada imam, dan mereka menyatakan kustamu telah disembuhkan. Seharusnya pertama dahulu kamu mencari para imam. Mungkin dari Galilea sampai ke Yerusalem berjalan 3 hari mencari imam. Orang menerima kasih karunia terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan? Pertama, yaitu taat. Tetapi orang kusta ini, dia menyebarkan beritanya di mana-mana. Ayat 14, Yesus melarang dia untuk memberitahukan kepada siapapun. Tetapi dia di mana-mana memberitakan kabar ini.
seperti dari telinga kanan masuk, keluar dari telinga kiri. Yesus tahukah orang ini bermasalah? Dia tentu tahu. Jadi di sini tidak peduli segala apapun, memegang orang kusta, ini juga bermasalah. Dia melanggar ketetapan mencari Yesus. Setelah disembuhkan, dia tidak mendengar perintah Yesus. Tetapi Yesus menyembuhkan dia. Yesus memperingatkan dia, tetapi dia tahu manusia tidak bisa melakukannya. Kita lihat Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Apakah kita juga demikian? Sudah tahu tidak bisa melakukannya, tetapi aku bersedia untuk menolongmu. Sepertinya hari ini label namamu duduk di lantai 1, janganlah naik di Mercy di lantai 2. Tapi kalau berdesakan ya apa boleh buat. Karena untuk menyuruhmu keluar itu hal yang memalukan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Kita melihat ada seorang yang tidak melakukan ketetapan. Dia datang pada Yesus. Yesus kasihnya, belas kasihannya ada padanya. Belas kasihan Yesus ada padanya. Poinnya bukan berkata. Harusnya kita harus belajar seperti Yesus menjadi orang yang punya belas kasihan. Kita lihat kemudian di ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh yang disembuhkan berusaha berbagai cara untuk mendekat pada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Di sini ada orang lumpuh tidak bisa masuk karena terlalu banyak orang, tetapi tidak disangka ada orang yang membuka atasnya rumah, gentengnya rumah. Setelah membuka genteng rumah, kemudian menghentikan pertemuan itu. Seperti kita, Yesus mengadakan pertemuan. Ada orang di atap genteng di rumah dibongkar. Kemudian ada orang melihat, oh mengapa ada terang datang dan cahaya terang ini semakin besar. Dan orang lumpuh itu diturunkan, memutuskan pertemuan. Lagi pula yang kamu bongkar itu atap rumah orang. Apa yang harus kamu lakukan? Ini orang juga tidak peduli akan segalanya. Yang penting dia berusaha semampunya. Di ayat 19, karena mereka tidak dapat membawa mereka berhubung dengan banyaknya orang itu. Apakah benar tidak ada cara? Kalau kamu menginginkan, pasti ada cara. Jadi dibongkarnya atap rumah itu. Dan kita lihat jawaban Yesus sangatlah spesial. Kita melihat tidak telah melanggar peraturan. Kita melihat orang itu egois. Begitu banyak orang mendengar Yesus mengajar, mengapa memutuskan pertemuan Yesus? Lagi pula tuan rumah orang itu menjamu begitu banyak orang, itu hal yang tidak mudah, dia pun harus berkorban. Ada kemungkinan sangat kotor. Mungkin menyediakan makanan
Dia begitu memberi. Mengapa kamu membongkar atap rumah orang? Dan bagaimana Yesus melihat perkara ini di ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Iman bisa membuat dosa diampuni. Yesus melihat bukan dia melanggar peraturan, tetapi melihat dia punya iman. Kamu punya iman, Allah melihat. Allah melihat dan akan menjawab. Orang lumpuh itu adakah merasa karena dosanya dia menjadi lumpuh? Mungkin tidak. Yang penting bagi dia, aku ingin mendapatkan disembuhkan dan orang sekitarnya menolong dia. Dan orang yang di sekitar dia, orang yang sangat punya iman. Orang lumpuh ini adalah orang yang dosa. Jadi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Jadi kita melihat di sini, iman bisa membuat dosa orang mendapatkan pengampunan. Anugerah bisa membuat orang tahu akan dosa. Kita lihat di depan Simon Petrus. Awalnya kamu orang yang pekerjaan sudah terkenal, tetapi tidak menangkap ikan. Tetapi dia tahu akan dosa. Iman yaitu sangat merindukan dengan Allah dan berpegang pada Allah, maka dosamu diampuni. Di poin yang ketiga, di poin yang keempat, melepaskan semuanya mengikuti Tuhan. 27 sampai dengan 39 dibagi dalam 3 sub kecil. Hal pertama, pemungut cukai. Pemungut cukai dipanggil. 28. Ia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Pertama, ia meninggalkan harta benda mengikuti Yesus. Dan pemungut cukai ini, Lewi ini, belenggunya yaitu harta kekayaan atau uang. Yang penting kalau saya mendapatkan keungunan, walaupun aku dimarah dengan orang, walaupun kamu mengatakan aku penjilat pun tidak apa-apa. Di sini bekerja untuk orang lama untuk menindas kami. Dan saya tahu saya memilih pekerjaan ini, saya ada akibat demikian. Tetapi uang sangat penting. Ini benteng dalam hidupnya. Dia memilih demikian, apakah dia bisa sukacita? Ada kemungkinan iya. Tapi yang didapatkan juga ada kemungkinan hampa, kekosongan. Sampai di suatu saat Yesus berkata, ikutlah aku, maka dia berdiri dan langsung meninggalkan segala sesuatunya mengikuti Yesus. Dia meninggalkan keuangan mengikuti Yesus. Sub kecil yang kedua, 32. Orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Apa yang ia bersungut-sungut? Mengapa kamu makan dan minum? Saya memberikan tema jangan bersungut-sungut mengikuti Tuhan. Mengapa harus bersungut-sungut? Mengapa harus bersungut-sungut? Mengapa
Mengapa Pastor Joshua berkata harus datang pada renungan pagi, tetapi para staf gereja tidak mendengar? Ini seperti pesawat sudah malam mendarat, tetapi Pastor Joshua berkata hari ini harus datang renungan pagi, kemudian saya datang. Ada kemungkinan orang demikian. Pertemuan belum dimulai. Kedua, para staf gereja. Mengapa mereka tidak datang pada renungan doa pagi? Mengapa kita harus bersungut-sungut? Kepahitan. Begitu pahit saya bisa berpegang, mengapa kamu tidak bisa? Ini masalah. Dan bersungut-sungut ini sampai pada kerajaan Allah. Sampai pada di hadapan Allah. Di situ dia bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Muridnya belum menjawab, sebab tidak perlu dijawab. Yesus makan bersama mereka, kami pun ikut makan. Kalau enggak, kamu pun ikut Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya kamu seperti murid bersungut-sungut kepada murid, tetapi sungguh-sungguh bersungut-sungut kepada saya. Kamu begitu susah seharusnya mendapatkan upah. Tapi jawab Yesus, bukan demikian. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Adakah kamu merasa bermasalah? Atau kalau kamu merasa tidak bermasalah, itu masalah dari Yesus. Semua itu tidak ada gunanya. Kita harus melepaskan bersungut-sungut, kita mengikuti Tuhan. Kemudian di 33 sampai terakhir, mereka juga berkata kepada Yesus, murid-murid Yesus sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka. Sekarang Yesus ada di tengah-tengah mereka, tidak perlu berpuasa. Jadi kita mengikuti Tuhan harus mengikuti urutan dari Tuhan. Kemudian dikatakan tentang kantong baru dan kantong tua. Dengan teba melepaskan adat istiadat mengikuti Tuhan. Di sini mengatakan tentang hal berpuasa. Hal berpuasa makin dibesar-besarkan. Di Alkitab sebelumnya berpuasa 1 hari kita boleh perhatikan. Hanya di hari penebus dosa kita harus berpuasa. 365 hari dikatakan dalam hukum Taurat itu cuma 1 hari. Sampai di kitab Zakaria, bulan 4, 5, dan 7 adalah hari-hari untuk berpuasa. Bulan 4 dan 5 hari berpuasa. Kemudian bulan 7 dan 10 hari untuk berpuasa. Dan hari itu adalah hari apa? Yaitu Yerusalem diruntuhkan. Untuk hari ini kita berpuasa. Yerusalem diruntuhkan, kita harus berpuasa. Kemudian bupati orang Yahuda dibunuh, kita harus berpuasa. Yerusalem dikepung, kita pun harus berpuasa. Sampai pada di kitab Esther, di hari Purim harus berpuasa. Jadi kamu lihat semakin ditambah. Bukan dimaksud penambahan hari itu ada bermasalah, tetapi seperti yang dikatakan dalam Alkitab.
Seperti Alkitab mengatakan, kita harus merayakan hari raya Purim. Lalu kamu mengikuti merayakan hari raya lain, bolehkah? Boleh, asal kamu bersuka cita. Tetapi kalau itu menjadi ketetapan bagimu, itu bermasalah. Jadi hari-hari puasa makin ditambah sampai di zaman Yesus. Orang Farisi 1 minggu berpuasa 2 hari. Di sini timbul masalah. Orang Farisi sering-sering berpuasa. Dan murid-murid Yohanes Pembaptis pun berpuasa. Mengapa kamu mengikuti kebiasaan dan kesalehan adat istiadat di sini? Jadi Yesus menjawab mereka, tidak ada anggur yang baru dimasukkan dalam kulit kantong yang tua. Di sini kita banyak bingkai-bingkai, banyak sekali peraturan. Hal ini sulit untuk mengikuti Tuhan. Jadi kita harus melepaskan adat istiadat kita untuk mengikuti Tuhan. Kita harus melepaskan bingkai-bingkai kita mengikuti Allah. Yesus ada satu perkataan yang sangat spesial. Dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Di sini berhadapan dengan anggur baru diisi dalam anggur baru. Yesus adalah anggur baru, kita harus menjadi kantong yang baru. Kalau tidak, anggur ini datang, kita akan dikoyakkan. Perkara manusia itu apa? Manusia suka minum anggur yang sudah tua sebab merasa anggur yang tua itu lebih baik. Anggur baru tidak enak untuk diminum. Tetapi untuk menjadi anggur baru kita tidak mudah. Kita harus melepaskan keinginan dunia. Kita harus melepaskan banyak bingkai-bingkai. Kita harus melepaskan untuk tidak bersungut-sungut. Mungkin kamu harus melepaskan hubungan sesama. Mungkin kamu harus melepaskan seumur hidupmu yang paling kamu cintai. Kamu mengira itu yang terbaik. Tetapi Yesus tahu hal itu tidak baik untukmu. Dia mau mengambil semua ini. Bisakah kamu untuk memberinya? Kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus membuang segala bingkai-bingkai hidup kita. Kalau tidak, bagi Tuhan sulit untuk bekerja sehingga kita bisa terpecah-pecah. Mengapa tadi para pelayan yang tidak seperti orang kusta yang tidak membawa label nama harus diusir keluar? Mengapa tidak diawasi dengan hati-hati sehingga atap rumah dibongkar? Dan yang bertugas untuk mengawasi, mengapa tidak mempersiapkan keamanan, protokol keamanan? Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Bagaimana kita mengikuti Tuhan hidup? Kita mengikuti Tuhan hidup. Kita perlahan akan menjadi orang seperti jiwa Tuhan, penuh dengan belas kasihan, kasih karunia. Aku tahu, aku baik terhadapmu, tetapi kamu tidak mendengar aku. Tidak apa-apa, Yesus pun demikian. Yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Kita mencontohi Tuhan kehidupan. Mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan perbaharui hidup kami, agar kami dengan iman
mengikuti Engkau. Haleluya. Allah yang Maha Kuasa adalah Tuhan dan Allahku. Di dalam-Mu tidak ada hal yang mustahil. Engkau mendengar setiap permohonan kami, menjaga segala yang kami inginkan, dan memberi kekuatan dan pengharapan. Allah yang setia, Engkau Tuhan Allahku. Dia mengubah aku, segala penderitaan, kepahitanku, menjadikan yang tidak mustahil, mengubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, kami taat pada firman-Mu. Biarlah kami melihat firman-Mu digenapi di dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Di dalam Engkau tiada yang mustahil. Di dalam Engkau penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Baiklah saudara-saudari semua, kita berterima kasih kepada Tuhan Allah kita, sebab kita telah menerima kasih karunia-Nya dan kita bisa mengikuti Tuhan Allah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau menjaga kami. Baik aku di dalam lembah kekelam, Engkau tetap menjagaku, dan di dalam setiap saat Engkau menuntunku dan menjadikan bagiku. Tuhan, terima kasih Engkau berulang kali memanggil aku untuk mengikuti Engkau dan menerima keselamatan dari-Mu, sehingga sekeluarga kami pun diselamatkan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Bukan hanya Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau menyembuhkan jiwa kami, dan juga Engkau mengampuni dosa kami. Dan seringkali Engkau melihat kami punya, dan Engkau melihat iman kami terhadap Engkau. Karena iman kami, Engkau menyembuhkan kami dan mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih karunia. Di dalam Engkau kami bisa tegar dalam mengikuti Engkau. Berkali-kali anugerah-Mu kepada Engkau, Tuhan, kami kadang tidak mengikuti Engkau. Saudara-saudari semua, mari kita renungkan, adakah halangan yang belum bisa kita lepaskan, yang belum bisa kita tinggalkan? Mungkin keinginan kita atau keuangan kita, kamu ada suka sesuatu yang belum bisa kamu tinggalkan, atau adakah bersungut-sungut membanding-bandingkan bingkai-bingkai yang menghalangi kamu dengan Tuhan? Kita ada waktu, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Apakah itu kekhawatiran hal duniawi, keuangan, bersungut-sungut, atau adat istiadat? Adakah sesuatu mengakibatkan kita sulit mengikuti Tuhan, atau kita kurang percaya kepada Tuhan? Kita kurang percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Di dalam Dia ada kuasa pengampunan. Tuhan Yesus, mohon Engkau tolong kami. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk di dalam kami. Terangi hidup kami yang menghalangi kami, yang membuat kami terjatuh, yang membuat kami tidak percaya atau kurang percaya. Semua ini Engkau ambil dari hidup kami. Tuhan, Engkau adalah
Tuhan, Engkau Tuhan. Tuhan, aku tidak mau seperti dosa diampuni, kusta disembuhkan. Aku bersuka cita sehingga meninggalkan Engkau. Tuhan, di bumi ini, ada apakah yang Engkau tidak sanggup memberikan kepadaku? Keuangankah, keperluanku kah, atau kebutuhan keluargaku? Tuhan, apakah Engkau tidak sanggup memberinya kepadaku? Kesehatanku atau semua yang aku punya. Tuhan, tolonglah aku yang bisa Engkau berikan lebih banyak lagi. Memiliki Engkau, memiliki segalanya. Tuhan, memiliki Engkau, memiliki semuanya. Tuhan, kami memiliki Engkau, memiliki semuanya. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhilah kami. Saudari semua, saudara-saudari semua, beritahu pada Tuhan, ya Tuhan, aku perlu akan Engkau, aku mau Engkau. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Tuhan, walaupun dimanapun aku berada, baik di online atau di arena, seberapa jauh jarak kami, di dalamku, aku beritahukan Engkau, ya Tuhan, aku rindu akan Engkau, aku perlu akan Engkau. Tiada sesuatu yang menghalangi aku mendekat padamu. Tiada sesuatu yang menghalangi aku untuk mendekati Engkau. Pengalaman masa lalu seperti berdoa tidak didengar. Tuhan, semuanya ini tidak bisa menghalangi aku untuk mendekat padamu. Tuhan, di mata orang, di mata aku sendiri, seperti orang yang gagal. Tetapi semua ini tidak akan menghalangi aku untuk mendekat padamu. Engkau Tuhan. Tuhan kehidupan, Tuhan hidup. Yang tidak bisa berubah. Mata orang, dalam pandangan orang, bahkan terpecahnya hubungan dengan sesama, tidak akan bisa menghalangi aku untuk mendekat padamu, sebab Engkaulah Tuhan. Engkau yang mati di kayu salib untukku. Tuhan, aku mau Engkau. Tuhan, aku mau Engkau. Yesus, aku mau akan Engkau. Yesus, aku perlu akan Engkau. Ya Yesus. Ya Yesus. Saudara-saudari, berdoa kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mengatasi semua halangan dalam hidupmu, bingkai-bingkai hidupmu. Tuhan, aku tidak mau demikian. Aku mau tetap untuk berpegang kepadamu. Beri aku agar aku mendengar suaramu, biar aku mendengar panggilanmu. Berserulah kepada Tuhan. Seperti orang kusta ini menerobosi kota. Seperti menerobosi iman membongkar atap rumah. Berserulah Roh Kudus, biarlah Roh Kudus untuk melihat.
Dia. Kita berdoa untuk KKR untuk besok 3 hari. Kita tidak tahu apa yang Roh Kudus ingin kerjakan, tetapi kita setiap orang merindukan Roh Kudus, dan Roh Kudus, Engkau bekerja sebab ini kerinduan kami. Dan lewat KKR ini semakin membangkit kerinduan kami kepada Tuhan. Kami semakin rindu, Roh Kudus semakin bekerja. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kita lakukan tindakan iman sebagai pepegang. Kiranya urapan Tuhan, kekuatan surgawi diberikan kepada kita untuk KKR besok November 1 sampai dengan 3. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari yang rindu akan Tuhan. Yesus Kristus ada padamu, membuka hatimu pada Tuhan, mendekat padamu. Kamu bisa melihat itu Tuhan. Itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan, beritakan Injil Tuhan, agar semua mujizat dan keajaiban dalam hidupmu bisa kamu beritakan untuk memberikan kabar Yesus. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.